Nisa dan teman-teman sekalian, kali ini jalan-jalan kita ada di Jakarta Agro Expo 2011. Di mana tepatnya? Di Jakarta Selatan. Ragunan, Jakarta Selatan tentunya ya. Dan ini banyak sekali ya macam-macam maksudnya di Jakarta Agro Expo 2011 ini di sini memperkenalkan dan mempromosikan beberapa produk segar dan hasil pertanian, perikanan, peternakan murah dan bermutu langsung dari petani dan dari pasar petani, pokoknya mutu internasional dan nasional. Mantap, pokoknya mantap. Dan di sini kita akan jalan-jalan menelusuri stand-stand, ya kan? Di sini nanti saya akan mengajak Anda, masih bersama saya Vira dan juga Aici di sini. masih ada Farwah dan nanti ada Iva juga. Pokoknya kita akan mengunjungi stand-stand dari hasil pertanian, perikanan sampai macam-macam binatang unggas dan Binatang-binatang yang ada di Ragunan semua tentunya kalau mau kesini ya kesini aja. Ini diadakan setahun sekali. Dengar-dengar sih ya, tahun ini tuh baru pertama kali diadakan. Wow, pastinya bakalan seru dan rame ya. Iya, Vira. Bener banget. Pokoknya ikutin aja kami terus jalan-jalan di Jakarta Agro Expo 2011. Ayo kita masuk ya teman-teman. Oke. Ini, sektor agribisnis kembali menjadi pusat ekspektasi nasional sebagai landasan pemulihan ekonomi bangsa yang sedang menurun. Oleh karena itu, beberapa strategi dan terobosan yang mungkin berguna dalam menyikapi ekspektasi tersebut perlu diupayakan. Kebijakan pembangunan pertanian pemerintah Provinsi DKI Jakarta diarahkan untuk menjawab tantangan yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, serta perbaikan gizi masyarakat. Usaha ini perlu didukung dengan sistem agribisnis yang maju, ditunjang dengan penyebaran informasi pasar maupun iptek yang lebih terarah dan berkesinambungan, sehingga pengembangan pertanian di DKI Jakarta tidak hanya berbasis pada lahan saja, tetapi pada kegiatan off-farm. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011 menggelar pameran Jakarta Agro Expo 2011. Dengan diselenggarakannya Jakarta Agro Expo 2011 diharapkan menjadi ajang promosi dan pameran dagang pertanian, kelautan, perikanan, peternakan, kehutanan yang terpadu yang diselenggarakan setiap tahun serta dapat dijadikan sebagai peluang strategis untuk dimanfaatkan secara maksimal bagi pelaku agribisnis pada umumnya dan pada khususnya, serta dapat menunjang kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memantapkan peran Jakarta sebagai fasilitator utama dan pintu gerbang ekspor dengan menjalin kemitraan strategis dengan provinsi-provinsi lain. Melihat burung warna hijau ya, ini ada burung bayan namanya, dan burung bayan ini biasa disebut dengan Eclectus rotratus. Dan musim kawinnya ternyata binatang pun melakukan kawin loh para pemirsa, jangan sampai salah. Dan berlangsungnya itu dari bulan Agustus sampai November. Jadi kalau misalnya Agustus November mereka berlari untuk mencari pasangannya sendiri untuk melakukan perkawinan ya. Dan juga membuat sarang dalam lubang di atas ketinggian dari 14 sampai 22 meter. Dan bertelur sebanyak 2 butir, dan telur-telur tersebut biasanya rami oleh induknya selama 25 sampai 28 hari. Dan distribusinya biasanya burung bayan ini ada di Maluku, Nusa Tenggara, Tanimbar, sampai juga ada di Irian Jaya. Dan biasanya dia juga memakan seperti kebanyakan burung-burung yang lain ya. Bayan ini juga memakai kacang-kacangan, biasalah biji-bijian, buah beri, dan juga bunga-bunga. Dan kalau di samping sana, di samping burung bayan ini terdapat Penyelenggaraan Jakarta Agro Expo 2011 dimaksudkan sebagai upaya untuk mempromosikan potensi agribisnis di Provinsi DKI Jakarta sekaligus mempromosikan hasil pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta di dalam pembangunan pertanian secara keseluruhan. Pameran Jakarta Agro Expo 2011 secara umum bertujuan sebagai ajang promosi dan pameran produk-produk hasil pertanian yang bertaraf nasional dan internasional untuk meningkatkan ekspor. Di sini kita mau kemana nih teman-teman? Abis ini kita
nanti mau berbincang-bincang lagi, pokoknya nanti kita akan mampir lagi di stand-stand berikutnya. Pokoknya jangan kemana-mana, terus aja ikutin kami ya. Dan kali ini kita akan berbincang dulu oleh salah satu penyelenggara Jakarta Expo ini, Jakarta Agro Expo 2011, yang mana dilaksanakan oleh Departemen Perikanan dan Pertanian ya. Salah satu penyelenggaranya yang mengadakan Jakarta Expo ini. Baik Pak Lisa, kali ini saya udah ada di stand salah satu ayam-ayam yang mana mereka akan mempromosikan atau mempamerkan beberapa ayam kerdil atau biasa disebut dengan ayam serama. Penasaran kan kayak gimana itu, seperti apa ayam serama? Ayo ikuti saya dan mungkin nanti kita akan berbincang-bincang oleh salah satu penjaga stand ayam serama atau biasa disebut dengan ayam kerdil. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kali ini saya sama Bapak Kopral. Bapak Kopral bisa ya kita berbincang-bincang sedikit ya mengenai ayam serama ini ya. Kalau misalnya ditanya nih, kalau misalnya sejenis ayam serama itu ayam apa sih? Ayam serama adalah ayam silangan atau hasil genetik. Jadi hasil genetik. Jadi bukan ayam ras, ayam Oh, jadi perpaduan ya? Jadi menciptakan yang diciptakan manusia, hasil rekayasa genetik. Genetik dari apa tuh biasanya? Dari ayam KT. KT Kanada, KT lokal. Gitu, dengan ayam KT dengan ayam KT, tapi KT-nya bermacam-macam. Kalau misalnya kita berbicara dengan ayam serama nih ya Kak, katanya nih ada yang unik nih dari ayam serama karena dia makin tua bukannya makin besar, malah makin kecil ya Pak. Ya, itu kok bisa seperti itu Pak? Karena ini rekayasa genetik. Jadi kami menciptakan atau yang asalnya asli dari Malaysia, ya kan? Itu ayamnya emang makin kecil harga makin menggiurkan mahal. Oh gitu, jadi bukan makin besar makin besar mahal, juga tapi makin kecil malah makin biasanya tuh Pak, makin kecil tuh biasanya standarnya berapa tuh? Standarnya kecil itu 250 gram. 250 gram harganya? Ya, harganya bisa menyampai tinggal kualitasnya kalau kualitas juara atau kualitas yang udah pentas kontes itu bisa nyampe diantaranya yang kemarin terjadi transaksi itu sekitar 95 juta, sangat menggiurkan ya para bisa. Ini kalau misalnya kita tanya ini ayam yang Bapak pegang ini ayam apa, perpaduan apa yang ini? Ini ayam serama. Ayam serama perpaduan dari ayam KT apa? Hasil genetika dari ayam berbagai macam KT itu termasuk yang dari Malaysia. Kita Indonesia bukan menciptakan. Cuma dari sana kita impor, di sini dikembangbiakan. Gitu. Oh, yang saya pegang besar apa ya? Oh, ini ayam ini ya. Oh, nah ini ayam KT dari Malaysia katanya. Katanya harganya bisa mencapai 95 juta. Padahal ayamnya kecil segini. Terus, Pak, kalau misalnya macam-macamnya ini, macam-macamnya di sini? Macam-macam di sini ada. Ini semuanya dari impor Malaysia ya? Enggak, ini udah dibudidayakan di sini. Oh, udah dibudidayakan. Di Indonesia. Oh gitu. Kayak ini sama. Oh gitu. Yang Untuk ini umurnya biasanya udah setahun lebih nih. kalau untuk makanan tuh biasanya makan apa aja? Makanya cenderung biji-bijian, Mbak. Oh biji-bijian. Oh jadi nggak kayak Itu biasa. kayak gini. Kan biasanya bukan berat. kayak bukan kayak ayam peternak pakai petelur, ayam pakai jenis-jenis dedak, mungkin jenis apa makanan ayam kita. Kalau ini ya khusus untuk ayam serama ini makan biji-bijian. Biar untuk lebih dari beraknya dia lebih nggak bau.
Oh gitu, jadi makannya cukup dengan bumbu ya Pak ya? Bikin enteng, bikin mahal dia. Jadi ayam serama ini nggak pemeliharaannya, wow, pemeliharaannya itu sangat mudah sekali karena dia hanya makan biji-bijian. Karena ini alternatif biar nanti untuk mengeluarkan kotorannya nggak bau ya Pak ya. Oh gitu. Dan satu lagi hal unik di stand ini selain ada mempromosikan ayam-ayam serama, ada juga ayam yang bisa ketawa ya Pak ya. Nah contohnya yang di sini ayam, biasanya kita bisa lihat ayam tertawa. Ini dong ketawa dong. Kok nggak ketawa dari tadi ketawa-tawa mulu? Pak, kalau misalnya ayam tertawa ini biasanya umurnya? Umurnya saya masih kurang tahu persis. Cuma kalau ayam ini dewasa 6 bulan sudah bisa, 5 bulan kadang udah belajar pokoknya. Oh gitu. Nah, ini ayam asli Sulawesi, asli Indonesia. Asli Indonesia ya Pak ya. Kalau untuk harga jual misalnya? Harga jual sama aja Mbak, hampir mirip-mirip. Cuma lebih mahalan dikit dibanding Serama. Ayam serama ini bisa dari berapa minimal ke maksimal biasanya kalau ayam minimal dia 1 juta. Minimal 1 juta dan maksimal Udah jago maksimal mungkin sekitar 30-an juta. 30-an juta rupiah. Satu ayam yang bisa ketawa ini para pemirsa bisa dengan harga 1 juta sampai 35 juta. Tetapi yang uniknya yang tadi sudah kita perlihatkan sebelumnya yang serama ya, yang bisa mencapai 95 juta rupiah. Oke, para pemirsa mungkin sampai sekian aja nih ya di stand ayam-ayam, macam-macam ayam, ada yang serama dan ayam bisa ketawa yang tadinya yang samping saya ini ya. Dan nanti kita akan berkunjung lagi ke stand-stand berikutnya. Terus ikutin aja dan langsung aja kita ke stand selanjutnya. Penyelenggaraan Jakarta Agro Expo 2011 selain ditunjukkan untuk para pembina kelompok tani dan kontak tani, juga akan dihadiri oleh para pelaku bisnis atau pengusaha, pegawai pemerintah baik pusat maupun daerah, serta masyarakat umum seperti ibu rumah tangga, siswa atau mahasiswa, dan lain-lain. Penyelenggaraan Jakarta Agro Expo 2011 bertemakan melalui Jakarta Agro Expo 2011, kita tingkatkan pembangunan agribisnis yang berwawasan lingkungan untuk meraih daya saing dan produk, kemitraan usaha bagi pelaku